Pagi teman-teman. Dalam bekerja, kalian mungkin memacu diri untuk terus bekerja keras jika ingin menuai kesuksesan. Tetapi, apakah teman-teman tahu bahwa ada model kerja lain yang menarik untuk diterapkan? Kerja cerdas. Lalu apa bedanya antara kerja keras dengan kerja cerdas? Manakah yang lebih baik? Mari kita telah lebih lanjut dalam work hard versus work smart. Which one is better? Kerja keras adalah usaha untuk meraih kesuksesan dengan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran semaksimal mungkin untuk mendapatkan tujuan. Sedangkan kerja cerdas adalah usaha untuk meraih kesuksesan dengan tenaga dan pikiran yang lebih ringan, akan tetapi dibarengi dengan inovasi dan kreativitas untuk mendapatkan hasil yang minimal sama atau bahkan lebih. Jadi, dalam kerja cerdas, sisa energi dapat digunakan untuk beristirahat atau melakukan aktivitas yang lain. So, what type of hard worker? Jadi, tipe pekerja keras pada umumnya memiliki ciri yang pertama yaitu pantang menyerah. Pekerja keras cenderung melakukan hal apapun dengan sekuat tenaga untuk mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu waktu ekstra. Pekerja keras atau biasa yang disebut dengan workaholic memiliki waktu yang relatif lebih lama jika dibandingkan dengan pekerja cerdas. Hal tersebut dikarenakan pekerja keras memiliki orientasi pada hasil atau target. Yang ketiga yaitu clear and on the track. Para pekerja keras umumnya memiliki perencanaan yang jelas, sehingga apa yang telah dilakukan dengan bersusah payah tidak akan berjalan dengan percuma. Yang keempat yaitu tertarik pada challenge. Para pekerja umumnya menyukai tantangan dalam pekerjaannya. Hal tersebut dikarenakan pekerja keras akan lebih terpacu ketika menghadapi tantangan baru. Yang kelima yaitu istirahat yang minim. Para pekerja keras umumnya lebih banyak menggunakan tenaganya daripada kreativitas otaknya. Hal tersebut dikarenakan para pekerja keras cenderung untuk mengikuti arahan atau tugas yang sudah diberikan sesuai dengan rule yang sudah diterapkan. How about work smart? Sedangkan tipe yang dimiliki oleh pekerja cerdas umumnya yaitu yang pertama, usaha kecil dengan terus belajar. Pada umumnya, para pekerja cerdas memilih untuk meminimalkan usaha dengan terus belajar kepada ahlinya. Yang kedua yaitu mencari ide kreatif. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pekerja cerdas memilih untuk mencari ide kreatif untuk meningkatkan hasil atau kinerjanya. Yang ketiga yaitu lebih optimal. Tipe ini akan cenderung untuk memutar otak, memilih cara kerja yang sesuai dengan waktu yang tersedia dan menggunakannya secara optimal. Yang keempat yaitu mengutamakan kerja tim. Pekerja keras cenderung untuk melihat setiap bantuan dan saran dari orang-orang yang ikut berpartisipasi. Yang kelima yaitu memanfaatkan momen. Tipe ini cenderung lebih pandai dalam melihat suatu pekerjaan atau mencari suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan waktu yang dimilikinya sehingga lebih cepat dan efisien. Yang keenam yaitu memiliki waktu istirahat yang lebih. Jika dibandingkan dengan pekerja keras, pekerja cerdas memiliki kemampuan yang lebih baik dalam manajemen waktu sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan produktif. Oleh karena itu tidak heran jika pekerja cerdas memiliki waktu untuk beristirahat yang lebih teratur dan optimal. Lalu apa yang menjadi perbedaan antara kerja keras dengan kerja cerdas? Kerja keras dan kerja cerdas dapat dibedakan dalam beberapa segi. Yang pertama yaitu dari segi tenaga yang dikeluarkan. Kerja keras memiliki tenaga yang dikeluarkan lebih banyak agar bisa selalu fokus. Sedangkan kerja cerdas memiliki lebih sedikit tenaga yang dikeluarkan dan lebih fokus pada kreativitas. Yang kedua yaitu waktu bekerja. Kerja keras memiliki waktu bekerja yang relatif lebih lama karena memiliki orientasi untuk menyelesaikan semua tugasnya sekaligus. Sedangkan kerja cerdas memiliki waktu bekerja yang relatif lebih sedikit karena sudah mengetahui cara kerja yang lebih efisien. Yang ketiga yaitu prioritas. Prioritas dari kerja keras yaitu dapat menyelesaikan semua tugas sekaligus, sedangkan prioritas dari kerja cerdas yaitu menghasilkan kerja yang lebih berkualitas. Yang keempat yaitu gaya bekerja. Gaya bekerja dari kerja keras cenderung monoton, sedangkan gaya bekerja pada kerja cerdas lebih bervariasi dan kreatif. Yang kelima yaitu dari hal yang paling dibutuhkan. Hal yang paling dibutuhkan dari kerja keras adalah konsistensi dan ketekunan, sedangkan hal yang paling dibutuhkan dari kerja cerdas adalah kreativitas dan pengetahuan. Dari perbedaan dan ciri tersebut, kita dapat mengetahui bahwa baik itu kerja keras maupun kerja cerdas memiliki kelemahan dan keunggulannya masing-masing.
So, which one is better? Work hard or work smart? Mana yang lebih baik antara kerja keras dengan kerja cerdas? Tidak ada. Keduanya saling melengkapi. Ketika kita bekerja, kita harus dapat menyeimbangkan antara otak dengan otot. Dengan dapat menyeimbangkan kedua hal tersebut, maka hasil yang kita dapatkan akan menjadi lebih baik dan lebih maksimal. Bekerja keras memang akan menghasilkan hal yang positif. Keinginan, tujuan pekerjaan, dan kesuksesan akan mudah diraih. Namun, penerapan kerja cerdas juga harus dilakukan, terutama dalam memanfaatkan energi dan waktu dengan baik, serta pengambilan keputusan yang tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan harus diperhitungkan secara matang. Selain itu juga harus menciptakan pekerjaan yang sekreatif mungkin. Singkatnya, kerja cerdas akan membantu kerja keras yang kita lakukan agar tidak terlaksana dengan sia-sia dan memiliki hasil yang lebih maksimal. Jangan pantang menyerah, pastikan bahwa work mission accomplished and have value. Menjadi seorang pekerja keras sekaligus pekerja cerdas memang bukan merupakan hal yang mudah, tetapi harus seimbang. Namun jika kita telah terbiasa untuk melakukan kedua hal tersebut, maka hal tersebutlah yang akan mendatangkan hasil paling optimal dalam pekerjaan kita. Nah, mulai sekarang, tidak usah bingung mana yang lebih baik. Jika bisa keduanya, kenapa tidak? Terima kasih dan semoga membantu.